Shalom anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Siska, yang akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 1. Nah, pelajaran hari ini tetap di pelajaran yang pertama, pertemuan kita yang kedua, mengenai aku ciptaan Tuhan. Aku ciptaan Tuhan. Nah, kita mengingat kembali minggu lalu, Bu Siska sudah mengajarkan bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya mengapa manusia disebut sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, segambar dan serupa dengan Allah, itu berarti kita memiliki sifat-sifat Allah. Ya, lihat nih, ada seorang anak yang sedang bercermin, tetapi yang muncul di cermin bukan wajahnya, tetapi wajah Tuhan Yesus. Maksudnya adalah kita segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus itu penuh kasih, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus hidup di dalam kasih. Kalau Tuhan Yesus itu mau memaafkan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang suka memaafkan. Itulah yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Kita memiliki sifat-sifat Allah. Nah, ada 6 hari penciptaan. Dan Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-6. Dengan tujuan apa? Supaya semua kebutuhan manusia sudah terpenuhi. Mau makan buah, sudah ada buah. Mau makan ikan, sudah ada. Mau makan daging ikan, sudah ada ikan. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir, hari yang ke-6, dengan tujuan agar semua kebutuhan manusia sudah terpenuhi. Nah, anak-anakku, waktu Tuhan menciptakan, pertama kali Tuhan menciptakan Adam. Ya, jadi manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Coba dilihat gambarnya di sini. Adamnya ada di mana? Ayo, siapa yang ketemu Adamnya? Nah, Adamnya ada di sini ya. Nah, Adam bersahabat dengan semua binatang ciptaan Tuhan. Pada waktu dulu, binatang-binatang ini semua bersahabat dengan manusia. Nah, Adam artinya diambil dari tanah. Adam artinya diambil dari tanah. Karena Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Sehingga arti nama Adam adalah diambil dari tanah. Nah, anak-anakku, Tuhan melihat bahwa tidak baik jika Adam sendirian. Wah, nggak ada temannya. Masa Adam hanya berteman sama singa? Masa kan Adam hanya berteman sama gajah? Tuhan tidak membiarkan Adam seorang diri. Tuhan kemudian memberikan penolong kepada Adam, seorang wanita. Nah, penolong yang diberikan kepada Adam itu seorang wanita diberi nama Hawa. Hawa adalah perempuan pertama yang diciptakan Tuhan sebagai penolong untuk Adam. Ya, jadi Hawa diciptakan sebagai penolong untuk Adam. Kapan Allah menciptakan Hawa?
ketika Adam sedang tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Jadi ketika Adam tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan menutupinya dengan daging. Jadi anak-anak, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, sebagai penolong, Adam dan Hawa ini adalah sepasang yang diciptakan Tuhan. Hawa menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Penolong yang sepadan berarti dapat saling melengkapi. Ya, Adam dan Hawa saling melengkapi. Nah, karena Hawa adalah wanita pertama, perempuan pertama yang diciptakan Tuhan, maka arti nama Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Ya, arti nama Hawa adalah siapa? Ibu dari semua yang hidup. Nah, anak-anakku, Tuhan menciptakan kita, manusia, dengan berbagai anggota tubuh. Nah, anggota tubuh kita punya fungsi yang berbeda-beda. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, kaki untuk berjalan, tangan untuk mengerjakan sesuatu, untuk menulis, untuk menyiram bunga, dan lain sebagainya. Nah, setiap kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang badannya pendek, ada yang badannya tinggi, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Tetapi Tuhan menciptakan setiap kita sungguh sangat istimewa. Walaupun kita berbeda-beda, tapi Tuhan menciptakan kita sungguh sangat istimewa. Nah, mengapa Tuhan menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lain? Dengan tujuan agar manusia dapat saling menolong dan saling melengkapi. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda adalah agar manusia dapat saling menolong dan saling melengkapi. Amin. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita anak-anak. Tuhan sangat mengasihi manusia. Karena itu kita harus bersyukur atas kehidupan kita. Kita harus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kalau anak-anak membaca dalam kitab Mazmur pasal 8, kitab yang ditulis oleh Raja Daud, di dalam kitab Mazmur pasal 8, Raja Daud mengungkapkan, Raja Daud menyatakan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan manusia kemuliaan dan kehormatan dan kuasa atas alam ciptaannya. Jadi anak-anakku, dari semua ciptaan Tuhan yang ada, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan manusia diberi kuasa untuk memelihara, untuk menggunakan, untuk merawat ciptaan Tuhan yang lain. Jadi, Raja Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dan demikian juga kita, anak-anakku semua, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak memperhatikan LKS Agama, LKS Jamrut pada halaman yang kelima.
Pada bagian post-test, halaman yang kelima, anak-anak mengerjakan nomor 1 dan 2. Tentu saja kami memohon bantuan dari orang tua untuk bersedia membimbing, menuntun anak-anak kita di dalam menyelesaikan tugas mereka. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.